Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Minggu ini, 15 November 2020, kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga kita secara online. Hari ini adalah ibadah topikal dengan tema orientasi dan relevansi perjanjian lama pada masa kini. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Santoso dan Penatua Elisa Bernike Sunarko. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Marilah datang kepadanya dengan hati yang tulus. Karena Dialah yang menjadikan kita, dan kita adalah milik kepunyaannya. Marilah menyembah Tuhan, sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Umat Tuhan, marilah kita mengawali peribadatan kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, kita memasuki ibadah ini seharusnya dengan rasa syukur. Tentu juga dengan penuh pengharapan. Kenapa? Karena kita dipersiapkan untuk dapat mengenal, tapi juga sekaligus mengasihi Tuhan melalui firman-Nya dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita. Umat yang kekasih, marilah bersama kita mengakui dosa kita, serta memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sekalipun kami sebagai anak-anak Tuhan tidak layak untuk diselamatkan, namun karena kasih karunia Allah yang teramat dahsyat di dalam kehidupan kami, Tuhan menyelamatkan kami. Bahkan kasih karunia itu jugalah yang mengampuni setiap pelanggaran kami. Sekalipun sering kali kami jatuh di dalam kesalahan yang sama. Karenanya Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud, membawa diri kami, serta setiap pelanggaran yang kami lakukan. Ampunilah setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Karena kami sering kali melukai hati Tuhan. Karena hidup kami sering kali tidak kami pertanggungjawabkan. Dan kami menuruti keinginan daging kami. Bukan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami memerlukan-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya sungguh kami boleh berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Karenanya pimpinlah hidup kami ya Bapa. Pengampunan yang daripada-Mu biarlah boleh menjadi kekuatan dan semangat untuk kami membaharui hidup kami. Sehingga dengan pertolongan yang daripada-Mu, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Bapa kehidupan kami sepenuhnya ke dalam cinta kasih Kristus. Biarlah segala sesuatu yang terjadi seturut kehendak Bapa saja. Dan kami boleh dibentuk, dibaharui, dan diubahkan oleh Roh Kudus-Mu. Amin.
Umat Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa dan pelanggaran kita, serta kemudian mau menyerahkan kehidupan kita untuk senantiasa dibaharui oleh Roh Tuhan, sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini seharusnya menguatkan kita, sekaligus juga memberikan jaminan bahwa Bapa sendiri melalui Roh kebenaran akan senantiasa membimbing kita, menolong kehidupan kita untuk terus-menerus merayakan cinta kasih Allah. Karena itu marilah kita selalu merayakan cinta kasih Allah dengan senantiasa hidup penuh damai dan cinta kasih kepada semua ciptaan. Biarlah damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Umat yang kekasih, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sungguh rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Karenanya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami anak-anak Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Tuhan, tolong kami untuk bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, namun juga pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus memampukan kami dengan hikmat pengertian untuk memahami firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pengajaran sesuai dengan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada umat Tuhan saat ini. Kami serahkan Bapa waktu ini ke dalam cinta kasih Kristus, biar segala yang terjadi sungguh sesuai dengan kehendak Bapa saja. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah Injil Yesus Kristus di dalam Matius 5 ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini akan merenungkan bagaimana firman Tuhan Perjanjian Lama itu merupakan firman Tuhan yang masih relevan sampai pada masa kini. Banyak sekali jemaat yang bertanya-tanya, bukankah kita tidak lagi hidup di masa Perjanjian Lama?
bukankah setelah Kristus perjanjian lama itu sudah digenapi, dan bukankah kita masuk dalam masa anugerah yang diberikan melalui Roh Kudus? Masakah kita perlu untuk membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama? Tapi sebelum kita melihat perjanjian lama, maka kita akan ingin mengetahui apa arti Alkitab secara keseluruhan, perjanjian lama dan perjanjian baru bagi kehidupan orang-orang Kristen. Ketika orang bertanya kepada seorang sastrawan ternama Jerman yang bernama Bertolt Brecht, ia berkata, "Anda akan tertawa. Bagi saya, buku yang paling penting itu adalah Alkitab." Sekali lagi, Bertolt Brecht, ketika ada pertanyaan buku mana yang paling penting bagi kehidupan Anda, dia berkata Alkitab. Dan saya yakin Anda pasti tertawa. Jawaban inilah yang sebenarnya harus senantiasa menjadi pergumulan kita, menjadi pergumulan gereja Tuhan sepanjang masa. Karena Alkitab itu merupakan buku yang terpenting bagi iman dan kehidupan Kristen. Dan bahkan Yesus sendiri pernah berkata seperti yang kita baca tadi, Matius 5 ayat 18, satu iota atau satu titik pun itu tidak akan ditiadakan dari Taurat Tuhan. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, kita dapat melihat bahwa Alkitab merupakan kitab atau buku yang terpenting bagi kehidupan setiap orang Kristen. Pernyataan Yesus di atas tadi, yaitu satu iota sendiri itu tidak akan dihapuskan dari Taurat, itu mengacu kepada kitab suci orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, yang kita kenal dengan nama Perjanjian Lama. Sejak awal kekristenan, kitab suci orang Yahudi ini, kitab suci Ibrani ini, sebagai firman Allah yang dibacakan dan menjadi kitab pegangan bagi kehidupan jemaat awal. Kitab ini merupakan kitab suci bagi jemaat Kristen awal, dan sampai sekarang ini pun tetap sebagai kitab suci umat Kristen. Paulus menyebut perjanjian lama itu sebagai diateke lama. Diateke dalam bahasa Yunani itu berarti kebenaran. Paulus menyebutkan bahwa perjanjian lama itu adalah kebenaran. Kebenaran lama. Kata diateke itu untuk menerjemahkan kata Ibrani berit, atau biasanya orang menyebutnya frit. Itu berarti perjanjian. Perjanjian lama itu sama dengan kebenaran lama. Dalam Septuaginta, Alkitab perjanjian lama berbahasa Ibrani, kata berit itu memang diterjemahkan dengan diateke, kebenaran. Perjanjian itu merupakan kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi yang sudah diberikan. Perjanjian lama dihayati oleh Paulus sebagai kitab yang memuat perjanjian antara Allah dan manusia. Perjanjian
antara Allah, Yahweh, dan Israel, seperti halnya perjanjian baru antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus, yang itu adalah kebenaran. Tradisi kekristenan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kitab suci umat Yahudi ini. Jemaat Kristen mula-mula membaca dan menafsirkan teks-teks kitab suci tersebut sebagai firman Tuhan pada upacara-upacara kebaktian mereka. Teks-teks kitab suci ini berlaku baik secara normatif maupun formatif bagi eksistensi dari kekristenan. Dan kitab suci umat Yahudi ini adalah kitab suci bagi umat Kristen juga. Ketika kitab-kitab Injil dan surat-surat para rasul telah ditulis dan diakui dalam lingkungan gereja sebagai kitab suci, maka terdapat pemikiran dari sekelompok kecil orang Kristen yang secara masif waktu itu berusaha untuk menjadikan kitab-kitab suci umat Yahudi ini menjadi tidak relevan lagi bagi eksistensi kekristenan, dan justru mengakuinya sebagai kitab-kitab yang bertentangan dengan pesan Injil Kristus. Namun demikian, sebagian besar gereja Kristen menentang usaha-usaha untuk membuang kitab suci Yahudi ini, dan mereka tetap menganggap bahwa kitab suci Yahudi tersebut sebagai dasar dari pesan Injil Kristus. Oleh karena telah muncul teks-teks baru dalam tradisi kekristenan, maka kitab suci Yahudi ini kemudian hari disebut sebagai Perjanjian Lama. Sedangkan teks-teks yang baru ditulis dalam tradisi kekristenan itu disebut sebagai Perjanjian Baru. Dan kemudian di sini ada sebuah pengakuan dari mereka, dikutip dari pernyataan Tuhan Yesus tadi, yaitu 1 iota pun dari kitab suci Yahudi, dan bahkan dia sendiri menggenapi Taurat itu, 1 iota pun tidak akan dihilang. Secara programatis, gereja meletakkan perjanjian lama sebelum perjanjian baru, dan bukan sebaliknya. Hal ini memiliki makna bahwa kitab suci Yahudi ini memiliki kualitas dan otoritas kanonis, sehingga murid-murid mendasarkan ajarannya itu melalui kitab suci Yahudi. Jadi, mengapa perjanjian lama diletakkan terlebih dahulu dari perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu menjadi dasar bagi perjanjian baru. Contoh yang paling jelas, ketika Paulus mendapatkan perlawanan teologis dari kalangan Yakobus yang ia sebut sebagai saudara-saudara palsu, pseudo adelphoi, maka Paulus mendasarkan argumentasinya berdasarkan kitab suci perjanjian lama, dan itu dapat dibaca pada Galatia 3 dan seterusnya. Hal ini sangat berhamburan di dalam perjanjian baru, dengan biasanya ditulis ada tertulis lalu bla 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 bla. Jadi perjanjian lama itu menjadi dasar bagi perjanjian baru. Perjanjian baru memiliki dasarnya pada perjanjian lama. Perjanjian baru dibaca dalam terang perjanjian lama. Perjanjian lama merupakan mater et magistra novi
Testamenti, ibu atau guru dari Perjanjian Baru. Hieronymus, seorang bapak gereja, itu berkata, jika kita tidak mengenal Perjanjian Lama, berarti kita tidak mengenal Kristus. Sekali lagi, jika kita tidak mengenal Perjanjian Lama, berarti tidak mengenal Kristus. Hieronymus di sini menggarisbawahi bahwa Perjanjian Lama itu adalah dasar bagi Perjanjian Baru. Pada awalnya, gereja-gereja awal memahami kedua bagian kitab suci ini sebagai satu kesatuan, yaitu semuanya baik PL maupun PP itu adalah kitab suci. Perjanjian Baru sendiri tidak mengenal istilah Perjanjian Lama atau kitab suci lama. Bahkan gereja-gereja Afrika mula-mula itu menyebut keseluruhan kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu sebagai lex, sebagai hukum atau sebagai Taurat. Namun kemudian untuk membedakan antara kitab suci Yahudi dan tulisan-tulisan akhir dari tradisi kekristenan ini, maka dipakailah istilah-istilah untuk membedakan antara keduanya, yaitu yang satu adalah Perjanjian Lama dan yang kedua Perjanjian Baru. Tapi perlu diingat, lama di sini bukan berarti usang, karena telah tergantikan dengan penggenapan-penggenapannya di dalam Perjanjian Baru. Ini adalah cara baca yang salah terhadap Perjanjian Lama. Lama di sini bukan usang. Karena apa? Karena Perjanjian Lama memiliki otoritas dan kanonitas. Dari permasalahan ini, maka ada yang mencoba untuk menggantikan istilah ini dengan Perjanjian Pertama dan Perjanjian Kedua. Perjanjian Pertama untuk Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu diberi nama Perjanjian Kedua. Tapi biarlah kita pakai yang lazim-lazim saja, tetap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi yang pasti Perjanjian Lama itu bukanlah yang usah diganti dengan Perjanjian Baru, tidak. Melainkan Perjanjian Lama itu adalah kebenaran perjanjian yang diikat antara Allah dan umat manusia, dan kemudian dimeteraikan di dalam perjanjian antara Allah dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari sini antara mendikotomikan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada 3 model cara orang membaca Perjanjian Lama dengan keliru. Yang pertama adalah model kontrastisasi. Bagaimana itu model kontrastisasi? Model ini memandang bahwa fungsi teologi Perjanjian Lama itu merupakan sebuah kontras bagi Injil Kristus. Perjanjian Lama merupakan bentuk kontras bagi Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama terdapat ajaran melakukan hukum Taurat, bahwa pembenaran datangnya dari bagaimana manusia di dalam kehidupannya sendiri itu memperoleh kebenaran dengan usaha sendiri, dengan melakukan hukum Taurat. Keselamatan diperoleh manusia melalui tindakannya. Namun hal ini menimbulkan kegagalan dari pihak manusia. Oleh karena itulah Perjanjian Lama disebut oleh Rudolf Bultmann
seorang teolog Jerman, ahli PB dan ahli hermeneutik, sebagai kitab kegagalan. Dari kacamata kontrastisasi ini dapat diketahui bahwa berita Perjanjian Baru sebagai Injil anugerah, Injil keselamatan dari dosa-dosa, Injil pengharapan akan kerajaan Allah, dan dipahami bahwa Perjanjian Baru mencakup kasih setia Allah dalam Kristus yang tersalib dan bangkit. Perjanjian Lama kitab kegagalan, Perjanjian Baru Injil anugerah. Manusia di masa Perjanjian Lama berusaha untuk memperoleh pembenaran itu dengan usaha sendiri, tapi gagal, terus-menerus gagal. Dan di dalam Perjanjian Baru digenapi itu semua. Anugerah Allah menghapus dosa-dosa manusia. Seolah-olah baik, tetapi ini mendiskreditkan Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Karena disitulah kegagalan terjadi. Yang kedua, model relativitas. Ini juga model yang kedua dari kekeliruan orang membaca Alkitab. Model ini memandang bahwa Perjanjian Lama merupakan pelayan dari Perjanjian Baru. Fungsi Perjanjian Lama adalah untuk mempersiapkan penyataan Yesus Kristus. Perjanjian Lama merupakan janji yang digenapi pada Perjanjian Baru. Sehingga gaya-gaya dari cara menafsir orang dengan model relativitas ini adalah bahwa Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus. Perjanjian Lama itu adalah pelayan bagi Perjanjian Baru. Semuanya atau janji-janji Perjanjian Lama itu digenapi pada masa Perjanjian Baru. Memang seolah-olah logis juga, tetapi sebenarnya ini juga mendiskreditkan Perjanjian Lama yang adalah firman Allah. Yang ketiga, dari cara membaca secara keliru, yaitu model evolusi. Perjanjian Lama merupakan benih yang tumbuh dan memiliki bunga dan buahnya pada Perjanjian Baru. Jadi yang menjadi tujuan dalam proses perubahan tersebut itu adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu baru benih. Prosesnya yang terpenting adalah Perjanjian Baru. Disitulah orang dapat menikmati keindahan bunganya, atau orang dapat menikmati betapa segarnya buahnya. Itu ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menjadi tolok ukur untuk memahami Perjanjian Lama. Ketiga model tersebut kalau dipahami lebih lanjut sangat memarginalisasi Perjanjian Lama. Padahal umat-umat Kristen mula-mula tidak sedikit pun memarginalisasi Perjanjian Lama sebagai firman Tuhan. Mereka menghormati otoritas dan kanonitas dari Perjanjian Lama yang setara dan seimbang dengan otoritas dan kanonitas Perjanjian Baru. Dari sini sebenarnya kata-kata Tuhan Yesus tadi sangat penting. Satu iota tidak akan dihapuskan dari Taurat. Tetapi ketika kita membaca memang antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seperti Don Lukman melihat tadi, bahwa Paulus pernah mengatakan bahwa keselamatan itu memang bukan dari melakukan hukum Taurat. Erga nomo, melakukan hukum Taurat. Tidak di situ.
melainkan keselamatan itu dari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan kita, ini hukum Taurat yang mana? Seolah-olah hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan Tuhan Yesus tadi. Apakah memang terjadi kontradiksi itu? Tidak. Taurat yang di sini sebenarnya definisinya itu seperti apa? Yang pertama, yang disebut sebagai hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah yang ditulis pada 2 loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Itu adalah Taurat. 10 hukum Taurat. Tapi kemudian Taurat ini dijabarkan lebih lanjut, sehingga muncul definisi yang kedua tentang Taurat. Taurat adalah 5 kitab Taurat, atau disebut juga 5 kitab Musa. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tapi kemudian Taurat itu berkembang, penulisan kitab suci berkembang, sehingga muncul nabi-nabi atau kitab-kitab nabi, yaitu diantaranya adalah nabi-nabi awal. Di situ ada Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab 1-2 Samuel, kitab 1-2 Raja-Raja, lalu kitab nabi-nabi terkemudian, yaitu ada di situ Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Amos, Obadya, Yunus, dan seterusnya. Kemudian berkembang lagi menjadi kitab-kitab sastra, kitab-kitab atau bahasa Ibraninya ketubim. Di situ ada kitab Rut, kitab Esther, kitab Tawarikh, Esra, Nehemia, dan seterusnya, sampai membentuk yang kita namakan Perjanjian Lama sekarang ini, yaitu urutannya itu memakai Septuaginta kalau terjemahan baru LAI, yaitu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Maleakhi. Dan ketika kita membaca Mazmur pasal 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, Taurat di situ itu sudah menyangkut 3 kelompok tulisan itu, yaitu 5 hukum Taurat, 5 kitab Taurat, lalu yang kedua adalah nabi-nabi, kitab-kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab, meskipun saat itu ketika pemazmur, Mazmur 1 itu mengungkapkan itu, ini masih belum selesai, tetapi itu sudah merupakan kanonitas antara Taurat, Nebiim, dan Ketubim. Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab sastra. Nah, dari sini ini adalah firman Tuhan. Sebagai firman Tuhan, sebagai kitab suci yang memiliki otoritasnya tersendiri. Nah, sekarang ketika di akhir Perjanjian Lama dan masuk pada Perjanjian Baru, Taurat ini berkembang. Bukan hanya 3 kitab tadi, melainkan ada yang lain yang disebut sebagai halakha. Halakha ini adalah aturan-aturan yang ratusan yang harus ditepati oleh orang Yahudi. Misalnya saja mengenai hukum Taurat.
mengenai menghormati hari Sabat. Jelas di dalam 10 hukum Taurat tadi, kudus karena hari Sabat, kudus karena itu hari yang ketujuh. Kemudian dijabarkan di dalam kitab Taurat tadi itu bahwa ketika hari Sabat orang harus istirahat. Lawong ini orang Jawa ya. Lawong Tuhan sendiri istirahat di hari yang ketujuh. Itu dapat kita baca di Kejadian pasal 1 dan dilanjutkan pada pasal 2 ayat 1 sampai 4a. Tuhan sendiri itu bekerja di hari yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hari yang ketujuh dia beristirahat. Dan itu kemudian dalam kasus-kasus yang terjadi di masa-masa nabi-nabi, di masa-masa di dalam kitab-kitab itu kemudian dijabarkan dengan beserta dengan hukum-hukum yang lain. Selama masih sampai koridor ini, yaitu Kejadian dan Maleakhi, itu adalah Taurat yang kata Tuhan Yesus, 1 iota itu tidak akan ditiadakan. Yang menjadi persoalan itu adalah yang selanjutnya itu yang disebut sebagai halakha. Halakha itu disebut juga pada waktu itu sebagai hukum Taurat. Maka Paulus sebenarnya mengatakan manusia itu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Maksudnya itu melakukan hukum Taurat itu bukan melakukan perjanjian lama, tidak. Melainkan melakukan hukum Taurat itu adalah melakukan halakha yang disebut sebagai Taurat pada masanya. Yaitu misalnya di hari Sabat orang tidak boleh berjalan lebih dari 1 kilo. Orang tidak boleh membawa secara akumulatif lebih dari 1 kilo. Nggak boleh. Makanya pada hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh. Ketika dia menyembuhkan dalam konteks Yahudi, ada tenaga yang keluar. Orang yang menyembuhkan itu konotasinya adalah ada tenaga yang keluar. Dan tenaga yang keluar itu tentunya lebih dari 1 kilo. Maka orang-orang Yahudi tadi mengatakan dia melanggar hukum Taurat. Dia tidak melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan, 1 iota tidak dihapuskan dari Taurat. Jadi di sini ada perbedaan persepsi antara orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan 1 iota pun tidak boleh dihapuskan dari perjanjian lama, dari Taurat. Tapi menurut orang-orang Farisi, Tuhan Yesus telah melanggar hukum Taurat. Karena apa? Karena persepsinya lebih kepada halakha. Paulus juga demikian. Paulus mengatakan Taurat itu tidak pernah ditiadakan. Yang ditiadakan itu apa? Sebenarnya berarti yang menjadi persoalan itu adalah orang-orang Yahudi lebih taat kepada halakha yang sebenarnya bukan Taurat daripada Taurat itu sendiri. Karena Taurat itu sendiri mengajarkan kasih. Yang terpenting itu adalah kasih. Tapi halakha di situ hanya aturan-aturan saja. Hanya hukum-hukum saja yang menjadikan orang itu bergantung kepada hukum.
Ibu saudara sekalian, apakah perjanjian lama ini relevan di dalam kehidupan kita? Kita nanti akan geluti itu setelah kebaktian, yaitu dalam bentuk ya bisa dikatakan seminar atau tanya jawab gitu. Lebih tepatnya kita akan menggeluti perjanjian lama itu relevansinya apa bagi kehidupan kita. Tapi saat ini kita menggarisbawahi bahwa ketika kita memandang bahwa perjanjian lama itu adalah kitab yang sudah usang, Rudolf Bultmann mengatakan kitab yang merupakan isinya adalah kegagalan-kegagalan. Itu adalah cara keliru di dalam memandang perjanjian. Perjanjian lama adalah kitab suci kita. Tuhan Yesus menghormati perjanjian lama, dan perjanjian lama masih relevan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan nanti kita akan geluti lebih lanjut dalam sesi selanjutnya ini. Untuk kita menggeluti, saya akan berikan contoh, yaitu Ayub. Ayub itu masih relevan di dalam kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita membaca secara seimbang antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan kitab Hitungan yang jarang sekali untuk diturunkan. Mari kita geluti perjanjian lama seimbang dengan perjanjian baru, karena disitulah kita dapat melihat keindahan-keindahan dari firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang membukakan akal pikiran kita untuk kita dapat mengerti makna yang ada di dalam. Soli Deo Gloria. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa perjanjian lama itu adalah kitab suci sebagaimana perjanjian baru. Kami umat di masa kini seringkali kami mengeluh ketika kami membaca perjanjian lama, karena seolah-olah jarak budaya antara kami dengan perjanjian lama itu sangat jauh, sangat tidak relevan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kami bahwa satu iota pun tidak dihapuskan dari perjanjian lama. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti apa yang ada di dalam perjanjian lama. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur atas semuanya. Amin. Amazing grace,
marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersatu hati rindu menaikkan setiap syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun kami masih berjuang melawan pandemi, kami boleh merasakan cinta kasih Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Dan biarlah cinta kasih itu boleh kami rayakan di dalam hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini GKI Cinere. Dan bersyukur untuk tugas pelayanan yang tetap boleh kami kerjakan di tengah setiap keterbatasan yang terjadi. Dan bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada jemaat ini talenta-talenta untuk boleh terus berkarya. Baik hadir melalui setiap peribadatan online maupun setiap program-program yang masih dilakukan menggunakan Zoom. Juga setiap aksi-aksi sosial yang boleh senantiasa gereja Tuhan ini kerjakan. Biarlah Tuhan sendiri boleh memelihara kehidupan bergereja jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap umat Tuhan boleh terus merasakan sapaan cinta kasih Tuhan dan mengalami pertumbuhan spiritualitas di dalam kehidupannya. Namun biarlah juga persekutuan kami sebagai gereja dan tubuh Kristus ini boleh terus terjadi sekalipun kami tidak lagi dapat berkumpul bersama. Namun melalui media online yang Tuhan anugerahkan, biarlah kami tetap boleh menjaga persekutuan seorang akan yang lain. Bahkan melalui keterbatasan kami ini, biarlah gereja Tuhan boleh terus hadir di tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan. Dan dengan demikian nama Tuhan semakin diharumkan di tengah dunia. Banyak orang semakin mengenal cinta Tuhan dan merasakan cinta kasih itu di dalam kehidupannya. Dan menyerahkan gereja ini ke dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah setiap pergumulan yang dihadapinya ya Tuhan. Untuk setiap bencana alam yang terjadi pada bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menolong setiap pribadi yang berjuang di tengah bencana. Setiap orang yang berjuang di tengah gunung berapi yang aktif. Biarlah Tuhan boleh menolongnya. Kami mau menyerahkan bangsa ini, kondisi alamnya, sosial ekonominya, politiknya ke dalam cinta kasih Kristus. Biarlah segala sesuatu boleh terjadi dengan baik dan dengan penyertaan-Mu saja. Semuanya boleh mendatangkan berkat, kebaikan untuk setiap orang yang tinggal pada bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini juga boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di sekitarnya. Untuk setiap kami yang bergumul dengan pekerjaan kami, dengan sakit penyakit, dengan kerinduan akan hadirnya pasangan hidup. Ya Tuhan, tolonglah dan lawatlah kehidupan kami. Sehingga di tengah setiap pergumulan kami boleh menjalaninya dengan keyakinan bahwa Allah sendiri yang akan menuntun kami. Dan dengan keyakinan tersebut kami boleh berserah di dalam pencarian akan pimpinan dan kehendak Tuhan. Kami menaikkan setiap doa permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah mengenal setiap kami dan mengetahui segala yang sungguh kami perlukan. Dan karenanya biarlah yang terjadi sungguh adalah seturut dengan rancangan Tuhan saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 1010801 45582 atau melalui scan QR code. Ya Tuhan Allah Maha Baik, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Pada hari ini juga Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini. Berkati juga Tuhan orang-orang yang melakukannya Tuhan, untuk melakukan yang sesuai firman Tuhan, untuk menjadi tangan-tangan yang berhikmat, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita senantiasa bergerak bersama sebagai gereja Tuhan yang terus mewartakan kasih Allah di tengah dunia. Hiduplah rukun di dalam persekutuan dan kesatuan, serta percayalah bahwa Roh Penolong akan memampukan kita senantiasa. Ku merindu
Kasih-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Dari daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Dari daku raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang penuh kasih. Hiduplah di dalam cinta kasih dan perdamaian sebagai gereja Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus menolong kita untuk terus hidup meneladan kasih-Nya. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mempersaksikan cinta kasih itu kepada semua orang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.